Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Hidayat, NPM 17091, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Geometri Jalan pada Penambangan Andesit, PT Nurmada Cahaya di Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Di mana masuk ke latar belakang masalah ini, permasalahan yang ada pada lokasi penelitian adalah tidak tercapainya target produksi. Faktor keserasian dari alat muat dan alat angkut serta geometri jalan ini menjadi hal yang sangat utama untuk mencapai target produksi perusahaan dan memenuhi permintaan serta kebutuhan pasar. Memberikan rekomendasi geometri jalan tambang dan mengoptimalkan kecepatan alat angkut. Nah, masuk ke identifikasi masalah, ada 4. Yang pertama itu kondisi geometri jalan tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, target produksi yang tidak tercapai. Yang ketiga itu kecepatan alat angkut yang belum optimal. Dan yang terakhir itu waktu tunggu pada alat gali muat yang besar karena waktu ada alat angkut yang tidak optimal. Masuk ke tujuan, di mana ada 4, mengetahui kondisi geometri jalan tambang aktual sesuai dengan standar ASTO dan juga KPN nomor 1827K 30 mm 2018. Dan yang kedua itu menentukan produksi dari alat muat dan alat angkut aktual. Dan yang ketiga itu mengetahui upaya perbaikan pada geometri jalan tambang agar target produksi tercapai. Dan yang keempat, mengetahui target produksi setelah perbaikan geometri jalan. Masuk ke metodologi penelitian, di mana ada 2 data. Yang pertama itu data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer terdiri dari waktu kerja, waktu edar alat gali muat, angkut, dan juga yang ketiga itu waktu hambatan, panjang jalan per segmen, lebar jalan per segmen, kemiringan jalan per segmen, kecepatan alat angkut, density in situ, swell factor, fill factor. Sedangkan untuk data sekunder terdiri dari peta administrasi, peta topografi, peta geologi regional, spesifikasi alat gali muat dan angkut, target produksi perusahaan, dan yang terakhir curah hujan. Lalu dilakukannya pengolahan data ada 3. Yang pertama itu ada geometri jalan tambang, perhitungan timpul, produktivitas dan produksi alat gali muat dan angkut. Lalu dilakukannya mengoptimalkan jalan tambang berdasarkan ASTO dan juga Kepmen nomor 1827K 30 mm 2018. Lalu dilakukannya kesimpulan dan saran. Nah, ini merupakan keadaan peta kesampaiannya. Ini merupakan keadaan topografinya. Nah, ini merupakan segmen jalan area loading point ke Hupar, di mana segmen A sampai M ini merupakan berangkat isinya, sedangkan dari segmen M menuju ke Q ini dia berangkat kosongnya. Masuk ke lebar dan kondisi lurus aktual ini dari area loading point ke Hupar sebesar 3,6 meter sampai 8,93 meter. Ini merupakan rekapitulasi lebar dan kondisi lurusnya, di mana adanya perbaikan jalan, penambahan lebar jalan. Nah, pada kondisi tikungan aktual ini didapat sebesar 3,85 meter sampai 8,8 meter. Ini merupakan rekapitulasi lebar jalan kondisi tikungannya. Nah, pada jari-jari tikungan ini didapat sebesar 4,75 meter sampai 43,11 meter. Masuk ke ini merupakan rekapitulasi jari-jari tikungan. Nah, masuk ke super elevasi aktual ini didapat sebesar 3,49% sampai 5,23%. Ini merupakan rekapitulasi super elevasi. Nah, masuk ke kemiringan melintang, di mana pada PT Nurmada Cahaya ini tidak terdapatnya kemiringan melintang atau cross slope, sehingga akibatnya apa? Akan terjadinya genangan air pada jalan tambang. Nah, ini merupakan rekapitulasi cross slope-nya yang sudah direkomendasikan. Nah, kemiringan jalan aktual ini dapat sebesar 1,75% sampai 19,44%. Ini merupakan rekapitulasi kemiringan jalannya dan contoh perhitungannya. Nah, lalu segmen jalan setelah perbaikan area loading point ke Hooper ini dapat dilihat pada segmen jalan setelah perbaikan dan juga penampang setelah perbaikan. Ini merupakan perhitungan rimpul yang tersedia, di mana contoh perhitungannya itu pada grid 1 itu didapat sebesar 10.568 pounds. Nah, untuk rimpul secara aktual ini didapat sebesar 1.401,84 pounds. Sedangkan untuk teoritis total rimpulnya itu dia 1.406,63 pounds. Nah, untuk perbedaan cycle time alat angkutnya ini dia yang awalnya 9,2 menjadi 5,56 menit. Dengan perbedaan menitnya itu 3,66 menit. Nah, ini merupakan efisiensi kerja alat gali muat didapat sebesar 42,73%, sedangkan alat angkut sebesar 58,3%. Nah, produktivitas dan produksi alat gali muat itu dia didapat sebesar 81,20 ton per jam, sedangkan alat angkut sebesar 79,58 ton per jam. Lalu setelah dilakukannya perbaikan menjadi untuk alat gali muat ini menjadi 734,57 ton per jam, sedangkan untuk alat angkut ini dia menjadi 133,95 ton per jam. Ini merupakan perbandingan produksinya, di mana pada produksi aktual ini tidak tercapainya target produksi,
sedangkan setelah dilakukannya perbaikan menjadi tercapai target produksinya. Dapat terlihat pada diagram batang ini mengalami peningkatan. Nah, match faktor di mana sebelum perbaikan didapat sebesar 0,722, sedangkan setelah perbaikan didapat 1,23. Kesimpulannya di mana yang pertama ini adanya ketidaksesuaian dengan ASTO dan Kepen nomor 1827K 30 mm 2018 mulai dari lebar jalan lurus, lebar jalan tikungan, kemiringan jalan, jari-jari tikungan, elevasi, dan juga kemiringan melintang. Yang kedua, pada daerah pengawasan didapat produksi alat muat sebesar 31,72 BCM per jam, sedangkan alat angkut sebesar 31,09 BCM per jam, dengan target produksi sebesar 46,5 BCM per jam, sehingga produksi tersebut belum mencapai target produksi yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan pada geometri jalan tambang seperti memperlebar jalan angkut, menurunkan kemiringan jalan, memperbaiki jadi-jadi tikungan, super elevasi, dan juga merekomendasikan adanya pembuatan cross slope, sehingga dapat memaksimalkan kecepatan alat angkut per segmen jalan, dan juga produksi akan semakin meningkat dan tercapai. Dan yang terakhir, setelah dilakukannya perbaikan geometri jalan, didapat produksi alat muat sebesar 52,57 BCM per jam, sedangkan produksi alat angkut sebesar 52,32 BCM per jam, sehingga hasil produksi setelah perbaikan geometri jalan dapat tercapai dari target produksi sebesar 46,5 BCM per jam. Untuk saran ada 4, di mana yang pertama ini kemiringan jalan pada area front kerja Cooper dibuat lebih landai agar sekretnya dapat lebih cepat sehingga produksi meningkat. Dan yang kedua, membuat kemiringan melintang agar mencegah adanya genangan air di tengah jalur jalan atau kondisi jalan yang kurang baik, sehingga angkut tidak slip dan dapat mengoptimalkan kecepatan angkut. Dan yang ketiga, melakukan perawatan jalan dengan menggunakan grader dioptimalkan agar kondisi jalan jauh lebih baik. Dan yang terakhir, mengoptimalkan kecepatan angkut sesuai dengan standar kecepatan perusahaan yang sudah ditentukan. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.